Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampun Ibu Siti Jahroh SHI MSI yang saya cinta, sayangi dan saya takdimi. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Tijani dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai menulis kritik. Apa itu menulis kritik? Neokritisme atau pembahasan mengarahkan perhatian kepada karya sastra sendiri, ergosentris, lepas dari pengaruh dan organisasi struktur. Sebuah karya sastra dapat diperlihatkan karya seni itu menurut arti. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kritik sastra sebelumnya, romantis, yang ingin menentang pendekatan sastra historis dan biografis, serta kritik impresionistik. Sastra dan terutama puisi merupakan jenis pengetahuan yang khas, unik dan lengkap, seperti yang ditawarkan kepada kita oleh sastra agung. Aliran kritis berpengaruh dalam dunia sastra di Amerika Serikat semenjak tahun, maka karya sastra harus dipahami secara intensif, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari unsur-unsur yang membangun teks sastra dan kaitannya dalam membentuk sistem. Inilah yang dibicarakan dalam pendekatan ini. Aliran neokritisme berpendapat bahwa karya sastra merupakan kesatuan yang telah kajian baru model Pike dan Becker yang berusaha menerapkan ilmu bahasa dan ilmu sastra karya sastra sebagai sebuah kesatuan organik yang telah selesai, sebuah gejala estetik yang telah susunan dan organisasi sebuah karya sastra dapat diperlihatkan inti karya seni untuk menurut arti Eliot. Sebuah puisi pertama-tama adalah puisi, bukan sesuatu yang lain, sesuatu objek yang otonom dan lengkap. Kesan yang diperoleh pembaca karena kita dapat terjerumus dalam struktur sintaksis, dan untuk mengetahui arti itu kita harus mempergunakan pengetahuan kita mengenai mengandung tensi atau maksud, ironi dan paradoks dalam strukturnya yang merupakan muara kritis. Sebagaimanapun tetap berguna karena mempertajam pengertian kita terhadap puisi yang daripada jenis sastra lainnya, menyebabkan teori sastra mereka dipandang kurang melainkan juga cita-cita dan praduga mereka telah ikut berperan di dalamnya. Cara kerja aliran neokritisme. Kendati pemikir dalam praktisi neokritisme banyak dan di antara mereka pasti ada silang pendapat, pada hakikatnya cara kerja mereka sama, yaitu 1. Olose reading, 2. Empiris, 3. Otonimi, 4. Konkretenis, 5. Bentuk from, 6. Diksi,
pilihan kata, 7 toninada, 8 mitofor, 9 simile, 10 onomatope atau peniruan bunyi, 11 paradoks, 12 ironi. Kelebihan aliran nukritisme. Aliran nukritis dari segi tertentu mempunyai hasil yang sangat memuaskan, yakni melihat nilai sosial budaya yang ada dalam sebuah karya sastra terlebih dahulu. Harus dikaji struktur intrinsiknya yang membangun sebuah karya sastra, memahami karya sastra secara struktur itu sendiri, maupun memperbaiki dan meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra itu. Aliran nukritisme menjadi sangat dominan. Aliran nukritisme dalam menganalisis karya sastra lebih bersifat objektif. Bahasa terdiri atas unsur pemberi arti dan unsur yang diartikan. Dengan menggabungkan dua unsur itu, kata dapat menyatukan sesuatu mengenai hal-hal yang terdapat di dalam pernyataan. Kelemahan aliran nukritisme menurut CW 1984 sampai 1040 ada 4 kelemahan aliran nukritisme, yaitu 1. Merupakan teori sastra malahan tidak berdasarkan teori sastra yang tepat dan yang benar. 2. Karya sastra tidak dapat diteliti secara terasi, tetapi harus dipahami dan rangka. 3. Adanya struktur yang objektif pada karya sastra makin disangsikan peranan. Analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya itu dimenara gadingkan dan kehilangan relevansi sosial. Penutup atau kesimpulan, nukritisme merupakan aliran kritik sastra di Amerika Serikat yang berkembang. Antara nukritisme memandang bahwa sastra sebagai suatu sistem, suatu struktur yang otonom, maka karya sastra harus dipahami secara. Adapun kelebihan aliran nukritisme yaitu mengupas karya sastra atas dasar nukritisme. Dalam menganalisis karya sastra lebih bersifat objektif, sedangkan kelemahan aliran nukritisme secara khusus dan analisis struktur karya sastra secara umum belum merupakan teori sastra, malahan tidak berdasarkan teori sastra yang sangat perlu. Karya sastra tidak dapat diteliti secara terasi, tetapi harus dipahami dan rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. Adanya struktur yang objektif pada karya sastra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.